warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dewi Sartika, calon guru penggerak angkatan 10 Lampung Barat. Saya akan memaparkan tugas jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P. Yang pertama adalah facts, peristiwa. Yang kedua feeling, perasaan. Yang ketiga finding, pembelajaran. Dan yang keempat adalah future, penerapan. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 memasuki pembelajaran pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Mei 2024 hingga 5 Juni 2024. Adapun materi yang dipelajari pada modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Pada awal pembelajaran modul 1.4, saya mengeksplorasi konsep secara mandiri pada LMS Pendidikan Guru Penggerak. Setelah itu, saya melanjutkan ruang kolaborasi. Sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dibantu oleh fasilitator yaitu Bapak Agus Ramadan. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 1 dengan anggota Bapak Sapril Hadi, Ibu Sri Halyani, dan Ibu Asri Dianita. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan calon guru penggerak diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi serta menjadi pemimpin diskusi. Selanjutnya kegiatan kami adalah elaborasi pemahaman. Selanjutnya saya mengikuti sesi elaborasi pemahaman. Pada sesi ini kami mendapat penguatan konsep yang dipandu oleh Ibu Nyoman Yuliana Citra. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep penting terkait dengan budaya positif. Kemudian pada hari Selasa 28 Mei 2024, Ibu Yanse BJKC selaku pengajar praktik saya kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah, serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 8.30 hingga 11.30 di ruang kelas 2A SDN 1 Waimengatu. Berikut ini adalah dokumentasi saat kami melaksanakan Lokakarya 1. Kegiatan berikutnya akan dilaksanakan Lokakarya kedua di SMA Negeri 1 Liwa pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Kegiatan akan diawali dengan pembukaan Lokakarya dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini akan dipandu oleh pengajar praktik masing-masing kelas terdiri dari 3 pengajar praktik dengan CGP yang didampinginya. Melalui Lokakarya 2 ini tentu saja saya akan mendapat banyak masukan dan inspirasi mengenai gagasan-gagasan tentang program yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dari sekolah lain. Yang kedua adalah feelings atau perasaan. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang
tentang budaya positif ini. Meskipun saya sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep inti tentang budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Berikutnya adalah disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak dapat terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Selain itu, guru juga perlu memahami secara mendalam tentang teori kontrol. Berikut ini adalah gambaran perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya adalah teori motivasi. Guru perlu memahami tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Menurut Diane Goosen, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer, karena posisi ini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya
yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka dari itu pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik cerita di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang keempat adalah future atau penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Kedua, melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SDN 1W Mengaku terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Berikutnya, berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulan, setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikianlah pemaparan materi jurnal refleksi dwi mingguan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat.